Oke, kembali lagi untuk sub dari pembahasan berikutnya, yaitu tentang metode reduksi dari persamaan diferensial homogen yang bagian pertama. Di sini metode reduksi di sini digunakan pada order 1 yang tidak dapat dipisahkan. Nah, misalkan y aksen itu sama dengan suatu fungsi y sama x atau y per x, misalnya fungsinya y per x. Nah, misalkan y per x itu u, maka y aksen itu sama dengan u plus u aksen x. Nah, u plus x aksen u aksen x ini dari mana? Nah, kita lihat dari yang permisalan tadi, y sama dengan y per x sama dengan u, maka y nya sama dengan ux. Nah, turunan dari ux itu adalah x aksen itu turunan x pertama, karena x diturunkan berarti 1 dikalikan dengan u. Berikutnya turunan u dikalikan dengan x. Nah, turunan u adalah u aksen x. Oke. Kemudian fungsi gy per x ini berarti menjadi gu. Nah, sehingga dari persamaan diferensial y aksen sama dengan g y per x, ini sama dengan u plus u aksen x sama dengan gu. Nah, bila variabel u dan x dipisahkan, ini ada x nya, ini u saja, maka u sama u dijadikan 1, ini dipindahkan dulu menjadi gu min u, ini u aksen x sama dengan gu min u, kemudian u aksen itu adalah du per dx. Maka yang gu min u ini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi seper. Nah, du per gu min u kemudian sama dengan yang tadi u aksen itu du per dx, maka dx nya pindah ke ruas kanan jadi di bagian atas sebagai penyebutnya, pembilangnya, penyebutnya yang x yang di sini pindah jadi dia di bawah. Nah, selanjutnya diintegralkan dan u nya nanti diganti lagi menjadi y per x, maka akan diperoleh solusinya. Nah, contoh pertama, di sini ada persamaan diferensial 2x y aksen min y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Maka langkah awalnya ini kan mengandung y kuadrat mengandung x kuadrat, kita bagi aja dengan x kuadrat sehingga nanti yang x kuadratnya menjadi 1 karena dibagi. Nah, kemudian yang di bagian 2xy ini x nya dibagi dengan x kuadrat tinggal 1, berarti bawahnya berarti 2 y per x y aksen dikurangi y per x kuadrat karena di sini bagi x kuadrat, kemudian yang x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian dimisalkan u nya itu sama dengan y per x. Nah, maka akan didapat 2u, ini y x per x nya diganti u, kemudian y aksennya ini sama dengan u plus u aksen x ditulis di sini. Nah, kemudian ini y per x kuadrat ini menjadi u kuadrat plus 1 sama dengan 0. Oke. Setelah itu dari sini kita pisahkan yang u sama u, yang x sama x. Nah, di sini kan kalau kita kalikan kan menjadi 2u kuadrat. Nah, di sini 2u kuadrat plus 2u u aksen x, 2u u aksen x. Kemudian ini tetap ditulis. Kemudian setelah itu yang 2u kuadrat min u kuadrat menjadi tinggal u kuadrat saja. Nah, berarti u kuadrat plus 1. Nah, u kuadrat plus 1 ini kita pindah ruas aja menjadi min u kuadrat plus 1, tetap kita kasih kurung di sini. Yang bagian 2u u aksen x tetap kita tulis. Nah, u aksen itu sama dengan du per dx. Maka di sini akan dapatkan 2u du per dx x min u kuadrat plus 1. Nah, ini kita pisahkan dari yang u sama u, yang x sama x. Nah, yang du 2u du tetap di atas, yang min
U kuadrat plus 1 kita pindahkan ke bawah menjadi U kuadrat plus 1. Nah, yang ini X-nya ini yang sebelah kiri menjadi di bawah, yang dx-nya ini menjadi di atas, jadi min dx per x. Nah, setelah itu karena kita sudah pisahkan yang bagian x sama bagian u, kemudian kita integralkan. Lihatnya bagian atas di sini, integral antara 2u du per u kuadrat plus 1 sama dengan min integral dx per x. Ini kalau kita integralkan, kita lihatnya yang bagian ini saja, sepernya ya, berarti ln u kuadrat plus 1, di sini min ln x plus k. Nah, kemudian untuk menghilangkan ln-nya ini kita pangkatkan dengan eksponensial keduanya. Nah, sama-sama eksponensial sehingga nanti didapat e pangkat ln itu sama dengan dirinya sendiri di sini u kuadrat plus 1. Kemudian yang di sini ada min, kita masukkan ke dalam bagian ininya sehingga dia didapatkan ln k per x. Nah, di sini kita dapatkan hasil akhirnya u kuadrat plus 1 sama dengan k per x. Nah, setelah didapatkan hasil ini, kita ganti u-nya itu dengan y per x. Nah, solusi akhirnya kan menjadi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, kita lihat dari yang hasil akhir tadi, bagian bawah u kuadrat plus 1 sama dengan k per x. Nah, ini kita gantikan u-nya tadi menjadi y per x kan, jadi y kuadrat per x kuadrat plus 1 sama dengan k per x. Kemudian masing-masing ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan x kuadrat, maka di sini akan menjadi y kuadrat plus x kuadrat sebelah kiri, yang sebelah kanan menjadi kx karena dikalikan dengan x kuadrat, yang bawah hilang, tinggal yang atas pangkatnya tinggal 1. Nah, itu untuk metode reduksi. Yang berikutnya faktor integral. Faktor integral ini sebenarnya pembahasannya nanti lebih masuk ke PD eksak. Jadi untuk bentuk PD orde 1, y aksen plus fungsi x dikalikan y sama dengan rx. Nah, kalau rx-nya 0 maka dia disebut PD homogen. Namun sebaliknya tidak sama dengan 0 maka disebut non homogen. Nah, untuk mencari solusinya diasumsikan f sama r-nya itu kontinu pada interval, sehingga nanti didapat dy plus fy dx sama dengan rx. Nah, nanti yang rx dx sama dx ini kita jadikan satu, berarti fy min r dx plus dy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini diperlukan faktor integral. Nah, ini dia bisa diselesaikan harus memenuhi kriteria persamaan diferensial yang eksak. Nah, apa itu harus eksak? Nah, bentuk umum eksaknya kan seperti ini. Jadi ini ada suatu fungsi xy dx plus fungsi n dari xy dy sama dengan 0. Dia disebut eksak bila memenuhi turunan dari fungsi m ini terhadap y harus sama dengan turunan fungsi n terhadap x. Jadi dibalik ya. Kalau di sini bentuk umumnya kan m dx, n dy. Nah, bentuk eksaknya m ini diturunkan terhadap y, n-nya diturunkan terhadap x, sama dengan harus sama. Kalau sama berarti dia PD eksak. Nah, contoh soalnya, misalnya y dx plus r dy sama dengan 0. Apakah ini PD eksak? Nah, kita lihat m-nya dulu. M xy-nya itu mana? Nah, m itu berarti dia di belakangnya dx. Berarti di sini fungsinya adalah y. Maka turunan dari y diturunkan terhadap y berarti dia sama dengan 1. Kemudian untuk n itu adalah di belakangnya dy, berarti dia fungsinya x. Nah, turunan n terhadap x berarti turunan x terhadap x, yaitu dia sama dengan 1. Nah, karena turunan m terhadap y sama dengan turunan m terhadap x, maka
dia ini termasuk PD eksak. Contoh lihat lagi nomor 2. Nomor 2 ini fungsinya rada, kalau yang kemarin kalau yang nomor 1 itu fungsinya cuma X sama Y aja. Nah ini agak sedikit kompleks, dia mengandung XY, jadi fungsinya itu X min Y dx, X plus Y dy sama dengan 0. Apakah ini PD eksak? Maka kita lihat di belakangnya dx adalah M, berarti M-nya di sini adalah X min Y. Nah, X min Y-nya ini diturunkan terhadap Y. Ingat, kalau dia diturunkan terhadap Y, maka Y saja yang berfungsi. Yang X-nya ini sebagai konstanta. Konstanta kalau diturunkan berarti 0. Berarti kalau turunan dari X min Y terhadap Y, ini berarti min Y aja yang diturunkan, jadi min 1. Nah, gitu juga untuk yang fungsi N-nya. Di sini adalah X plus Y. X plus Y di sini diturunkan terhadap X, berarti Y-nya sebagai konstanta diturunkan 0, tinggal X saja. X diturunkan menjadi 1. Maka karena fungsi M-nya diturunkan terhadap Y tidak sama dengan fungsi N diturunkan terhadap X, maka ini bukan PD eksak. Oke. Nah, setelah kita tahu itu PD eksak, maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, dia mempunyai dua peubah kan, dua variabel yang mempunyai derivatif parsial tingkat 1 yang kontinu. Maka kita lihat di sini, misal dia suatu fungsi xy yang diturunkan terhadap x dx ditambah turunan dari fungsi itu terhadap y dy sama dengan 0. Maka turunan dari suatu fungsi ini adalah fungsi m, dan turunan terhadap y-nya di sini adalah fungsi n. Nah, di sini kan berarti seperti kondisi umumnya yang untuk PD eksak memenuhi bahwa fungsi m dx ditambah n dy itu sama dengan 0. Nah, solusinya kita bagi menjadi dua karena ada fungsi m sama fungsi n. Nah, yang kita bahas di sebelah kiri ini adalah fungsi n-nya. Yang sebelah kanan adalah fungsi m, dan yang sebelah kanan adalah fungsi n-nya. Nah, di mana bentuk integral dx di sini, integral ini yang untuk bentuk y-nya ya yang sebelah kiri ya. Nah, m ini ya. Maka karena dx, y-nya itu dipandang sebagai konstanta dan g-nya adalah konstanta integral yang harus dicari. Nah, sedangkan untuk yang integral dy yang sebelah kanan, ini integralnya x-nya ini dipandang sebagai konstanta juga. Yang efek di sini dia integral yang harus dicari. Nah, awalnya kita turunkan fungsi tersebut terhadap y. Nah, setelah itu dari turunan ini yang di dalamnya ini kita integralkan, jadi fungsi fx-nya ini akan sama dengan integral dari m dx plus gy. Oke. Ini kalau misalnya kita turunkan dari sini, berarti kalau turunan ini berarti ini diturunkan, ini g-nya x dan y ini turunannya. Karena turunan f ini adalah n, maka kita sama dengankan dengan n. Nah, setelah itu yang gy-nya kan yang dicari, berarti ini yang kita pindah ke ruas kanan, dia menjadi negatif turunan dari integralnya m. Nah, karena g aksen y ini merupakan peubah y saja, setelah disederhanakan dari fungsi y-nya, dengan kata lain g-nya itu dapat dicari dari fungsinya yang di sini tadi yang mengandung gy-nya. Oke, itu untuk yang bagian ruas kiri yang fungsi m-nya. Nah, yang dengan cara yang sama untuk fungsi n-nya, jadi saat dia diturunkan maka dia dapatkan f aksennya. Nah, kemudian kita pindah ruaskan sehingga nanti f aksen y-nya itu kita bisa cari. Bagaimana caranya? Kita masuk ke contoh soalnya. Misal di sini x plus v dx ditambah x
plus Y dy sama dengan 0. Ini Y ya, sorry, ini bukan Y. Kemudian cek dulu apakah PD-nya ini PD eksak apa enggak. Kita cari dulu yang di belakangnya X adalah M, X plus Y. Kalau kita turunkan terhadap Y berarti dia sama dengan 1. Yang sebelah kiri X min Y, kalau kita turunkan juga dia sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian karena M sama N-nya itu sama, maka dia termasuk PD eksak. Nah, kemudian kita cari XY-nya, yaitu diintegralkan dari M-nya tadi. M-nya tadi kan X plus Y. Berarti kita masukkan X plus Y, diintegralkan terhadap X. Berarti nanti X-nya yang berfungsi, yang Y-nya sebagai konstanta. Diintegralkan X-nya ini menjadi setengah X kuadrat plus XY plus GY, G-nya ini yang konstantanya tadi. Nah, kemudian cari turunan dari GY-nya, sehingga kita perlu menurunkan fungsi ini. Nah, turunan dari fungsi ini, dia ini sama dengan ini, kita turunkan yang GY-nya berarti langsung jadi G aksen Y. Ini kita turunkan lagi terhadap Y, bukan terhadap X. Nah, kalau terhadap X nanti balik lagi ke fungsi yang atasnya. Karena terhadap Y berarti yang setengah X kuadrat ini diturunkan 0 karena dia sebagai konstanta. Yang ada cuman yang XY menjadi X plus G aksen Y. Nah, kemudian setelah itu kita bahas yang bagian N-nya. Kita turunkan terhadap Y, ini sama dengan NX Y. Maka dari fungsi ini dia sama dengan NXY. NXY-nya yang mana? Yang bagian kanan tadi, yaitu X min Y-nya. Berarti kita masukkan di sini tadi. Turunannya terhadap Y tadi, ini kan kita sudah turunkan terhadap Y. Nah, turunan terhadap Y tadi kan X plus G aksen Y sama dengan X min Y. Nah, sehingga X-nya ini bisa hilang. Kalau misalnya kita pindah ruaskan jadi negatif, X min X hilang, sehingga G aksen Y-nya itu sama dengan min Y. Nah, untuk mendapatkan G-nya, GY-nya, maka kita integralkan dia. Nah, integral dari min Y. Integralnya, GY-nya itu sama dengan min setengah Y kuadrat. Sehingga solusi umumnya atau PD penyelesaian persamaan diferensialnya, PU/PD-nya ini sama dengan yang di sini tadi, yang kita sudah dapatkan fungsinya tadi, kita tulis kembali, kemudian G-nya kita ganti dengan hasil min setengah Y kuadrat, sehingga didapat setengah X kuadrat plus XY min setengah Y kuadrat sama dengan C1. Nah, kita misalkan C1 sama dengan C sama dengan C, dengan C-nya itu sama dengan 2C1 misalnya. Nah, ini menjadi kalau kita kalikan 2 menjadi dia ininya setengah kali 2 menjadi X kuadrat, 2XY, di sini min 2Y kuadrat, di sini 2C. Nah, 2C1 ini misalnya suatu konstanta C. Nah, berarti kita bisa tuliskan PU/PD-nya X kuadrat plus 2XY min Y kuadrat sama dengan C. Nah, itu untuk penyelesaian PD eksak. Nah, ini contoh latihan soal, mungkin bisa diselesaikan. Oke. Untuk materi persamaan diferensial homogen yang bagian pertama saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.